It's not a game, it's a rich thing. Menyajikan gagasan melalui artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau isai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Peta konsep menyajikan gagasan melalui artikel. Ada 4. Yang pertama, mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Ketiga, menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Dan yang keempat, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Ada 2 indikator. Yang pertama, menentukan informasi dalam artikel opini yang dibaca, dan yang kedua, membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap suatu persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel opini termasuk ke dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di dalam surat kabar. Di dalam artikel majalah atau surat kabar, kita akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kita harus cermat agar dapat membedakan antara fakta dan opini. Miss, tegaskan kembali mengenai pengertian fakta dan opini. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu. Berikut ini adalah konsep dasar cara membedakan antara fakta dan opini. Berikut adalah konsep dasar membedakan antara fakta dan opini. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan seperti contoh, apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan opini biasanya menjawab pertanyaan, bagaimana dan mengapa. Oke, silahkan kalian membaca teks artikel opini yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 134 agar kalian bisa membedakan antara fakta dan opini. Nah, coba kalian perhatikan penggalan artikel berikut ini pada teks Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan itu menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa.
Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Menurut kalian, penggalan artikel berikut adalah fakta atau opini? Ya, betul sekali. Artikel tersebut adalah fakta. Kenapa fakta? Karena kalimat pertama pada paragraf tersebut bisa dikatakan sebagai fakta meskipun kalimat tersebut merupakan opini dari Nelson Mandela. Tapi hal tersebut memaparkan sebuah fakta bahwa Nelson Mandela pernah berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Coba perhatikan penggalan teks berikut ini. Tak hanya itu, negara berperan untuk menguasai agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya, agar tidak membebani siswa yang tidak mampu. Setiap pungutan jangan dilepas secara sepihak kepala sekolah, melainkan harus mendapat izin dari pemimpin daerah dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut kalian, penggalan teks berikut adalah fakta atau opini? Ya, betul sekali bahwa penggalan teks berikut adalah opini. Kenapa opini? Karena paragraf tersebut merupakan opini penulis yang berupa solusi terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Nah, opini yang disampaikan penulis tersebut bukan hanya sekedar pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta yang memang nyata terjadi. Nah, untuk mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, coba kalian tentukan 2 indikator berikut. Menentukan informasi dalam opini yang dibaca, kemudian membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis. Nah, bacalah dengan cermat artikel berjudul Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Kemudian tentukan dan tandai informasi yang kamu peroleh dari artikel tersebut. Kemudian tulislah pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah kamu menemukan fakta dan opini dalam artikel yang berjudul Memotret Kondisi Kesehatan Indonesia, kalian diminta untuk membedakan antara fakta dan opini dengan mengisi kolom berikut ini. Nah, berikut adalah contoh kolom yang akan kalian kerjakan. Kolom yang pertama, temukan dan tandai informasi yang kamu peroleh dari artikel Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Sedangkan yang kedua, kolom yang kedua adalah silahkan kalian temukan fakta dan opini dalam artikel yang berjudul Memotret Kondisi Kesehatan Indonesia. Kalian diminta untuk membedakan antara fakta dan opini dengan mengisi kolom berikut ini. Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menguasai dunia. Terima kasih, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan Miss kali ini semoga bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.